debat publik KPU, tempat paslon menjelaskan visi dan misi. Gandeng Satpol PP, Bawaslu tertipkan alat peraga kampanye tak sesuai dengan ketentuan. Temui Jalan Bungkus Resipet serta ex tenaga non ASN, layangkan surat terbuka untuk Presiden. Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya, Maria Oktaviani, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Willy dan Vicente, akan fokus dengan bendungan air bersih dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini disampaikan pada debat publik ketiga yang digelar KPU Belu di Ballroom Bahagia Atambua, Kamis 21 November sore. Pasangan calon Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu, Willy Bruderslai dan Vicente Gonçalves, memaparkan visi misi dalam debat publik ketiga Pilkada 2024. Dalam pemaparannya, pasangan calon yang dikenal dengan paket sahabat sejati ini menyoroti tata kelola yang gagal diselesaikan oleh pemerintahan saat ini. Willy Lai menyebut sahabat sejati merasa terpanggil untuk menjalankan kembali tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang sempat terbengkalai, seperti membangun bendungan air bersih dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Persoalan masyarakat yang besar-besar ini adalah air bersih dan rumah layak huni. Hanya satu cara mengatasi persoalan air bersih di Kota Tambun dan sekitarnya, yakni dengan bendungan. Sahabat para tetangga telah disetujui pemerintah pusat. Tahapannya telah sampai pada deadline engineering design, tinggal pelaksanaan, tetapi sangat disayangkan tidak dilakukan. Apabila diberikan, sahabat sejati akan melanjutkan kembali pembangunan bendungan merintis. Persoalan lain yang besar adalah perumahan layak huni. Ada banyak anggaran pembangunan rumah layak huni di kementerian, tetapi kita tidak mau mengaku dimobilisasi ke Kabupaten Belu. Tak hanya itu, sahabat sejati juga akan mengucurkan anggaran untuk setiap kelurahan senilai 1 miliar rupiah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi di kelurahan yang ada di Kabupaten Belu. Nantinya, para petani juga akan diberikan pembukaan lahan gratis dengan mendapatkan bantuan mulai dari mesin dan ketersediaan pupuk hingga bibit. Kerinduan masyarakat Kota Atambua akan keramaian juga akan terobati dengan adanya berbagai festival dan hiburan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Agus Taolin dan Julianus Taibere, memperdalam visi dan misi program kerjanya dalam debat publik ketiga yang digelar KPU Belu. Salah satunya dengan berkomitmen mempersiapkan generasi emas Indonesia pada 2045 mendatang. Dalam debat publik ketiga Pilkada Kabupaten Belu 2024 yang berlangsung di Ballroom Bahagia Atambua, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Agustinus Taolin dan Julianus Taibere, memperdalam visi misi dan program kerjanya. Salah satunya dengan berkomitmen mempersiapkan generasi Indonesia emas pada 2025 mendatang. Menurut Agus Taolin, peningkatan pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Dengan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,
calon bupati pertahanan ini yakin akan mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi dan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Belu. Visi kami adalah masyarakat Belu yang sehat dan terangkat, kompetitif dan inovatif, yang akan kami wujudkan melalui 5 visi dan 5 program prioritas. Untuk mewujudkan visi-visi tersebut, diperlukan perencanaan yang pelaksanaan pembangunan yang baik, tertutup, transparan, dan akuntabel. Rencana pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten Nasional diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Arah prioritas pembangunan Indonesia Emas adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Paslon AT-AK ini juga menyebut pengembangan ekonomi berbasis pertanian juga menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Belu. Selain itu, juga akan ada rencana untuk meningkatkan infrastruktur, terutama jalan penghubung antara desa dan pusat kota, sehingga akses distribusi produk pertanian menjadi lebih mudah. Sebagai langkah nyata di bidang kesehatan, Agus Toling juga menyampaikan pada pemerintahannya tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Belu untuk tidak mendapatkan akses kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Seluruh warga dengan KTP Belu mendapatkan layanan berobat gratis, bagian dari program kesehatan universal. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pasangan calon Servasius Serbaya Manek dan Pius Agustinus Beria menyebut pemerintahan Belu fokus membangun kapasitas profesional muda di Kabupaten Belu. Hal ini disampaikan pada debat publik ketiga yang digelar KPU Belu di Ballroom Bahagia Atambua, Kamis 21 November sore. Dalam debat publik ketiga yang digelar KPU Belu di Ballroom Bahagia Atambua, Kamis 21 November sore, calon Bupati nomor urut 3 Servasius Serbaya Manek menyoroti pentingnya mewujudkan masyarakat Kabupaten Belu yang berdaya saing tinggi. Ia menilai Kabupaten Belu saat ini belum fokus membangun kapasitas profesional muda. Pemerintah sebelumnya dan sekarang belum fokus kepada pemuda-pemudi Belu untuk meningkatkan kapasitas personal menuju ilmu. Oleh karena itu, tidak bila mana kami diberi mandat politik untuk membawa Belu menuju Belu berdaya saing, maka postur politik anggaran kami adalah pro kepada pemuda-pemudi Belu sehingga sinkron dengan rencana pembangunan nasional, yaitu menjadikan pemuda sebagai tulang punggung pembangunan menuju tahun 2045. Selain itu, paslon yang dikenal dengan paket serius akamsi ini juga menyoroti pentingnya penataan lingkungan dan sistem pemerintah yang terintegrasi dengan baik. Terkait sektor perikanan dan pertanian, Serius Akamsi berkomitmen untuk melindungi komoditas nelayan dan petani melalui tata niaga perdagangan yang adil. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Calon Bupati nomor urut 4, Hieronimus Roni Maluma, menyebut reformasi birokrasi total merupakan lokomotif pemerintahan yang akan dibangun di Kabupaten Belu. Hal ini disampaikan pada debat publik ketiga yang digelar KPU Belu di Ballroom Bahagia Atambua, Kamis 21 November sore. Dalam debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, Paket Roman kembali membahas reformasi birokrasi total di pemerintahan Kabupaten Belu. Bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu nomor urut 4, Hieronimus Roni Maluma dan Theodorus Frederikus Seran, birokrasi harus dilakukan sesuai disiplin ilmu melalui kemampuan dan kualitas. Baik, paket Roman mempunyai program prioritas. Program prioritas yang pertama, kita dapatkan reformasi total birokrasi. Biar banyak masyarakat Belu dan termasuk kaum muda yang kuat paham bicara
bicara reformasi birokrasi dari tahun ke tahun selalu begitu-begitu saja. Makanya paket Roman berkomitmen bahwa reformasi total birokrasi adalah salah satu solusi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Roni menegaskan carut-marut persoalan birokrasi merupakan salah satu alasan mendasar dirinya bersama Theodorus untuk maju bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu dalam Pilkada Serentak 2024. Ia menyebut pemerintahan sebelumnya banyak pegawai di lingkup Pemda Belu ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, misi yang diusung paket Roman juga sejalan dengan visi yang ada, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi berbasis pemberdayaan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gelar kampanye terbuka, paket Roman serukan tolak politik uang. Informasinya usai jeda.